Yogyakarta, kota dengan sejuta cerita dan kenangan yang menjadikannya abadi, tersimpan dalam benak dan memori indah setiap manusia yang pernah bertemu dengannya. Budaya dan kekayaan alamnya membuat setiap mata yang memandang rasanya akan semakin larut saja dalam keistimewaannya. Benar, sangat istimewa. Setiap sudutnya memiliki ruang nostalgia tersendiri yang melahirkan keinginan untuk selalu mengunjunginya. Dan inilah kota pelajar dengan sejuta ceritanya, Yogyakarta. Selamat pagi semuanya. Apakah kalian sudah memulai aktivitas dengan menghirup udara segar pagi ini? Masih senang rasanya kita bisa menghirup udara pagi sepuasnya tanpa ada batasan, bukan? Dan sepantasnya kita berterima kasih kepada alam yang sudah bekerja sama untuk menghasilkan udara segar seperti pagi ini. Eits, ngomong-ngomong tentang alam, Yogyakarta yang kita selalu kenal dengan tradisi yang unik ternyata juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Ingin tahu kekayaan alam apa saja yang ada di kota pendidikan ini? Let's check it out. Framelens Audio Visual. Yogyakarta, selain memiliki keberagaman budaya dengan ciri khasnya yang unik, ternyata kekayaan alamnya pun tak kalah memikat. Pada dasarnya banyak sekali yang bisa digali dari sumber daya alam Yogyakarta. Karakteristik Yogyakarta yang terdiri dari pegunungan dan juga lautan membuat daerah yang satu ini sangat potensial untuk dikembangkan sumber daya alamnya. Di daerah pegunungan, potensi yang bisa digali pada sektor ini adalah sektor pariwisata, pertanian, dan juga kehutanan. Adapun di daerah kelautan, potensi yang bisa dikembangkan adalah pada sektor pariwisata dan perikanannya. Dengan memaksimalkan sektor-sektor tersebut, maka akan mendatangkan banyak keuntungan untuk daerah Yogyakarta. Sebagian besar sumber daya alam Jogja dalam sektor pertanian adalah berupa tanaman padi sawah, jagung, kacang kedelai, tanaman kacang hijau, kacang tanah, dan tanaman ubi kayu. Dengan perincian berdasarkan data dari Bapeda tahun 2022, tanaman padi memiliki luas tanam sekitar 108.21 hektar, jagung dengan luas tanam 67.066 hektar, kedelai dengan luas tanam 5.416 hektar, kacang hijau dengan luas tanam 730 hektar, kacang tanah dengan luas tanam 58.662 hektar, dan ubi kayu dengan luas tanam 46.226 hektar. Selain sektor pertanian, Yogyakarta juga kaya akan sumber daya alam tambangnya. Daerah istimewa Yogyakarta dengan kekayaan alamnya memiliki sumber mineral yang sangat bermanfaat untuk pembangunan di tanah air. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Sumber Daya Mineral, produksi tambang mineral Gamping pada tahun 2017 sampai 2021 bergerak fluktuatif. Sedangkan berdasarkan dari data Bapeda tahun 2022 menjelaskan bahwa produksi Gamping menghasilkan 265.600 ton setiap triwulannya, andesit menghasilkan 246.415 ton setiap triwulan, dan menghasilkan pasir sebanyak 169.853 ton setiap triwulannya. Adanya kekayaan alam yang berlimpah adalah letak geografisnya yang berada di antara gunung-gunung api yang masih aktif, membuat kota Yogyakarta menjadi kaya akan sumber daya alamnya yang bervariasi. Beberapa di antaranya diambil dan diolah oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini juga yang membuat kota Yogyakarta menjadi terkenal dengan warisan kuliner tradisionalnya yang sangat beragam. Salah satunya yaitu krecek dan getuk tempe. Ingin tahu caranya? Kepoin ya! Halo Lur, piye kabare? Sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Lur. Hari ini aku mau masak makanan khas Jogja Lur, yang berbahan dasar dari singkong ini. Sebenarnya makanan khas Jogja tuh ada banyak Lur. Cuman aku mau masak makanan yang berbahan dasar dari singkong ini Lur. Mau tahu kelanjutannya? Disimak ya Lur. Woi Bi, ini aku dapat banyak kerupuk dari Bu Desri. Bingung mau dibuat apaan? Bisa dibuang aja ya? Jangan lah Pik, ini wes ikut aja ke gua aja yuk. Bikin sambal krecek. Emang bisa? Bisa wes, ikut. Ya.
Berhubungan ketemu Sapik nih Lur, dapat banyak kerupuk kulit dari Bu Desri. Langsung aja, tak ajak Sapik untuk nyobain makan khas Jogja Lur, yaitu sambal krecek. Hari ini masak apa ya? Sambal yang pedes-pedes gitu loh. Nih singkongnya nih buat tutup. Nih singkongnya. Ini kerupuknya dari Bu Destri ya. Wih, mantep nih. Kerupuknya bisa bikin sambal krecek nanti. Wih, boleh tuh, boleh tuh. Enak. Yuk, Nanti kita makan ya. Yuk, aman. Oke. Yogyakarta dikenal dengan kuliner khasnya yang memiliki cita rasa unik dan disukai oleh seluruh kalangan masyarakat. Kali ini kami akan mengolah salah satu kuliner yang cukup terkenal di Yogyakarta, yaitu sambal goreng krecek yang terbuat dari krecek atau kulit sapi yang direbus hingga empuk kemudian digoreng hingga renyah. Kemudian krecek yang sudah digoreng akan disajikan dengan bumbu sambal khas Jogja yang terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi, dan rempah-rempah lainnya. Bumbu-bumbu ini dicampurkan dan dimasak hingga menghasilkan sambal yang kaya rasa dan memiliki aroma yang menggoda. Singkong menjadi salah satu sumber daya alam yang paling banyak diandalkan bagi masyarakat Jogja. Selain karena dapat dijadikan sebagai pengganti nasi, pengolahan makan dari singkong juga terbilang cukup mudah untuk dilakukan. Tak heran jika beberapa kuliner khas Jogja terbuat dari bahan baku singkong. Nih Bi, boleh Mat? Atur dulu halusnya. Oke. Yang lain pada di mana Mat? Ada di belakang. Boleh Mat? Lanjut. Yuk. Bumbu dasar sambal goreng krecek khas Yogyakarta gak terlalu sulit untuk ditemukan loh Lur. Hanya terdiri dari beberapa bumbu masak seperti bawang merah, bawang putih, cabai, gula merah, garam, ketumbar, lada, serai, kunyit, dan terasi. Lalu semua bumbu yang saya sebutkan tadi dihaluskan menjadi satu ya Lur. Setelah halus, langsung kita tumis ya Lur. Pertama-tama panaskan minyaknya, lalu tumis bumbu halus hingga matang dan mengeluarkan aroma harum Lur. Lalu masukkan santan segar dan tambahkan daun salam dan daun jeruk ya Lur. Terakhir, masukkan kacang tolo, krecek atau kerupuk kulit dan tahunya yo. Masak dengan api sedang hingga kacang lunak dan bumbu meresap hingga sempurna ya Lur. Yang sudah matang, langsung saja matikan api dan siap kita santap pakai nasi hangat nih Lur. Hehehe, lapar iki. Getuk lindri adalah makanan khas desa Wonosari yang terbuat dari singkong. Ciri khas dari makanan ini adalah teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis. Getuk lindri pada zaman dahulu dikonsumsi sebagai makanan pokok masyarakat desa Wonosari sebagai pengganti nasi. Karena zaman dahulu belum banyak nasi, terus pembuatannya yang mudah dan bahan bakunya yang banyak ditemukan, membuat makanan ini sering dikonsumsi setiap hari. Kelapa parutnya Wak. Oh iya, kelapanya di itu ya, tambahin sedikit garam sama masukin 1 ikat tanda. Ini Wak singkongnya. Nah, singkongnya kita kukus sama kelapa parutnya. Pembuatan getuk lindri tidak terlalu perlu mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Sebagai tahap awal, singkong yang tadi sudah dibersihkan dan kelapa parut yang sudah diberi garam, lalu dikukus hingga matang selama kurang lebih 30 menit saja. Setelah singkong dikukus, tambahkan 6 sendok makan gula pasir, lalu haluskan singkong sampai tidak menyisakan gumpalan. Untuk menghaluskan singkongnya sendiri, sebetulnya tidak diharuskan menggunakan cobek, tetapi bisa juga dengan menggunakan piring dan alat penghalus lainnya. Setelah setengah kalis,
Masukkan sedikit margarin untuk menambah cita rasa yang enak pada getuk. Lalu jangan lupa haluskan kembali sampai benar-benar kalis dan tekstur singkongnya menjadi pulen ya. Setelah singkong menjadi halus, lalu masukkan pewarna yang berbeda di setiap mangkuknya ya teman-teman. Sebenarnya getuk lindri dari masa ke masa mengalami sedikit perubahan loh. Dulu, getuk lindri sendiri masih disajikan dengan warna alami dan bentuk dibuat bulat. Tapi dengan berjalannya waktu, getuk lindri kini dibuat dengan inovasi yang berbeda. Terlihat dari warnanya dan bentuknya yang makin inovatif. Pik, sambal kreceknya, Pik. Lagi, Bi. Wah, kuli. Versi Sambal krecek ini emang paling enak dipakai sama nasi hangat ya lur. Cita rasanya yang medok membuat perut jadi keroncongan iki. Dan juga getuk, cemilan khas Jogja yang memiliki cita rasa yang khas juga yo. Hehehe. Yo wes lah, aku mau mangan dulu iki. Matur nuwun ya teman-teman. Bawa lagi. Yogyakarta, kota dengan sejuta warisan budaya dan alamnya yang melimpah, membuat siapapun yang bertemu dengannya pasti akan terhipnotis padanya. Sumber daya alamnya yang melimpah dan kulinernya yang melimpah membuat daya pikatnya semakin naik saja dari tahun ke tahun. Kini, tak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari yang istimewa, karena yang istimewa hanya ada di Yogyakarta. Yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengan lagu lama ini katanya izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawalah langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawaban. Cakep. Cipi capat dubi daba maji komi dubi. Yang istimewa Kita belum nge-shoot makan. Ngelihat yang manis juga kolesterol aja. Nyamuknya banyak banget, Bang. aku pulang ke kotamu. Ya adalah Percaya kebun nyamuk. selalu ada sesuatu di Jogja. Udah nyala belum ya? Oh, 2, 3. Cheerleaders.